Jangan lupa pencet tombol subscribe ya. Terima kasih. Selamat tahun baru 2021. Selamat tahun baru 2021.
Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Apa kabar kalian semua? Kiranya kalian semuanya di dalam keadaan yang sehat, di dalam lindungan Tuhan, bersama keluarga tersayang. Jangan sedih karena kita masih belum dapat beribadah di gereja, tetapi kita yakin dan percaya akan ada masanya COVID-19 ini akan berlalu. Pada pagi hari ini saya mau bicara tentang firman Tuhan, karena hari ini saya akan menggantikan Guru Isa untuk sesi kali ini. Saya harap adik-adik mengambil perhatian dan mendengar firman Tuhan ya. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Bapa di dalam surga, kasih-Mu di dalam hidup kami begitu besar dan berharga. Engkau lahir datang ke dalam dunia ini menjadi manusia di tengah-tengah kami supaya mencari orang berdosa. Dan kami orang berdosa Tuhan tidak layak untuk menerima anugerah dari Tuhan. Tetapi karena Engkau datang ke dalam dunia ini memberikan kami, mencari kami untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, pagi hari ini saya mau berkongsi tentang firman bagi anak-anak JT ya. Tetapi hari ini adalah sesuatu yang lain. Saya akan membawakan sesuatu yang baru untuk anak-anak sekalian. Kita akan mendengar firman Tuhan melalui tanya dan jawab ya. Jadi anak bertanya, guru akan menjawab. So hari ini istimewa, anak saya Audrey bertanya, tanggal berapa Tuhan Yesus lahir? Nah, ini juga mungkin pertanyaan adik-adik sekalian ya hari ini. Jadi saya akan menjawabnya dengan menggunakan Alkitab. Ya, tanggal berapa Yesus lahir kita tidak tahu. Alkitab tidak mencatat hari dan bulan Tuhan Yesus lahir, dan pastinya bukan Desember ya. Tetapi Alkitab juga mencatat hari apa Tuhan Yesus lahir. Nah, di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11, di sana mencatat kelahiran Tuhan Yesus. Pada malam ini di kota Daud telah lahir seorang penyelamat bagimu, yaitu Kristus Tuhan. Nah, kejadian ini adalah tahun 2000 tahun yang lalu terjadi di Bethlehem. Nah, di dalam bahasa aslinya Bethlehem itu adalah artinya rumah roti. Nah, di dalam Yohanes 6 ayat 35 juga mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup itu. Sesiapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan sesiapa yang percaya kepadaku tidak akan dahaga lagi." Di dalam firman ini jelas ya. Kata hari ini di dalam Injil Lukas bukan berarti hanya dikatakan pada 2000 tahun yang lalu, tetapi juga dikatakan hari ini. Sekarang dan bila pun ayat itu dibacakan, jadi persoalannya adalah tidak mungkin Yesus lahir di Bethlehem lagi pada hari ini kan? Tetapi jadi Yesus lahir di mana? Ya, Yesus lahir di mana? Nah, Yesus lahir di hati kita. Hari Natal ini Yesus lahir di hati kita. Sudahkah adik-adik, anak-anak sekalian, menjadikan roti bagi sang roti hidup itu lahir? Kalau iya, firman Tuhan sedang bekerja di dalam hati adik-adik sekalian. Karena Yesus lahir di hati kita, Dia menjadi juru selamat kita di dalam kehidupan kita. Ya, haleluya, amin. Ada amin adik-adik? Oke. Yang pertanyaan yang kedua adalah Audrina bertanya kepada saya, di mana kita cari Tuhan itu di mana ya? Ya, kita cari di hutan tidak bertemu. Kita cari di gunung, di lembah, di laut juga tidak bertemu kan? Ya. Jadi ini berarti bahwa kita manusia berdosa itu tidak bisa mencari Tuhan. Karena orang berdosa itu adalah seperti orang mati. Coba adik-adik bicara dengan orang mati. Orang mati nggak bisa jawab kita. Kalau kita pukul juga dia akan diam saja. Kalaupun orang mati di dalam bahaya, dia sudah tidak bisa ngapain kita lagi. Dia tidak akan membalas pukulan kita. Nah,
kita manusia berdosa juga sama seperti orang yang mati. Kita nggak mungkin cari Tuhan, tidak mungkin mendengar suara Tuhan, dan juga menjawab panggilan Tuhan. Karena itu harus Tuhan yang datang mencari kita, adik-adik. Paham? Jadi kita harus dihidupkan dulu, baru kita bisa mencari Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, bisa menjawab panggilan Tuhan, dan bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, sebab itulah kenapa Yesus datang ke dalam dunia. Dia menjadi manusia untuk mencari kita manusia yang berdosa. Di dalam firman Tuhan Lukas 19 ayat 10 mengatakan, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sudahkah adik-adik mencari Tuhan? Sudahkah adik-adik menerima Tuhan? Sudahkah adik-adik bertaubat dan menerima Tuhan? Kalau ya, Tuhan sedang bekerja di dalam hati adik-adik sekalian, dan Tuhan mau menyelamatkan kita dan mencari kita yang sedang hilang. Terima kasih atas perhatian adik-adik untuk firman hari ini. Kalau ada pertanyaan tentang firman Tuhan yang adik-adik tidak tahu, silakan hantar persoalannya kepada kita, dan saya akan menjawabnya dengan seberapa yang boleh, dan juga menjawab soalan adik-adik dengan menggunakan Alkitab. Salam, terima kasih atas perhatian adik-adik. Itu adalah ada 2 soalan ya. Pada hari ini ada 2 soalan. Apa itu? Apa? Yang pertama, tanggal berapa Yesus lahir? Ya, tanggal berapa Yesus lahir? Yang kedua apa? Soalan yang kedua, ayo kita cari Tuhan, tapi cari Tuhan di mana, kan? Itu soalan kedua. Jadi adik-adik kalau ada pertanyaan nanti boleh hantar kepada saya atau Ibu Ise soalannya, dan kita akan menjawabnya dengan firman Tuhan. Sekian, terima kasih. Shalom dari saya. Semoga Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Mari kita berdoa untuk menutup sesi kita pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau datang ke dalam dunia ini mencari dan menyelamatkan kami yang sudah hilang, yang sudah berdosa. Kami orang berdosa tidak mungkin mencari Tuhan, sebab kami ini orang berdosa. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang sanggup turun ke dalam dunia mencari kami yang hilang, lalu kami dapat diselamatkan. Kami bisa mendengar, kami bisa bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.